Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kakak ingin membahas soal fungsi komposisi dan inverse. Ada 25 nomor yang akan kakak bahas. Pastikan adik-adik ikuti sampai selesai supaya adik-adik bisa ke 25 nomor tersebut. Oke, langsung saja kita akan bahas dari nomor 1 nih ya. Jika fx sama dengan 3 pangkat x min 1, maka f inverse dari 27 ini sama dengan berapa? Untuk menjawab soal seperti ini, kita tinggal buat f inverse 27, kita misalkan saja A ya. Maka ini bisa kita pindahkan menjadi fa sama dengan 27. Inverse-nya hilang ya, ditukar. Nah, fa ini kan A-nya dimasukkan ke fungsi f. Fungsi f-nya dikasih tahu di soal, yaitu 3 pangkat x min 1. Itu kalau x, kalau fa berarti kan jadi 3a min 1. Sama dengan 27. 27 ini kita bisa tulis 3 pangkat 3 ya. Nah, karena bilangan pokok atau bilangan dasarnya sudah sama, berarti kesimpulannya pangkat ini sama dengan pangkat ini. Berarti kita bisa tulis a min 1 sama dengan 3. Berarti A-nya sama dengan 4 ya. Minus 1 pindah sini jadi plus 3 tambah 1 4. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2. Jika gx ini fogx seperti ini, maka fx. Nah, untuk soal seperti ini kita bergeraknya dari komposisinya ya. F komposisi G ini sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2. FOG atau F komposisi G ini artinya F di dalamnya si G, X. Sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2. Gx-nya dikasih tahu di soal. Kita tulis x plus 1 sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, untuk mencari fungsi fx-nya, kalau diketahui bentuk seperti ini, maka kita bisa misalkan dalamnya dengan a ya. A sama dengan x plus 1. Lalu kita buat jadi x sama dengan, berarti x sama dengannya a min 1. Nah, kemudian ini bentuk ini kita bisa rubah menjadi ke dalam bentuk a. F x plus 1-nya ini kan kita misalkan A, berarti ini kita bisa tulis FA sama dengan X di sini kita ganti dengan ini. X-nya kan sama dengan A min 1. Kita ganti dengan A min 1 kuadrat ditambah 3 kali A min 1 plus 2. Maka ini menjadi FA sama dengan kita jabarkan A kuadrat min 2A plus 1, 3 kali A jadi plus 3A min 3 plus 2. Ini FA-nya berarti A kuadrat min 2A ditambah 3A jadi positif A ya. 1 ditambah 2 kan 3, dikurang 3 habis ya, berarti jadinya ini. Nah, ini kalau kita pakai A di sini A kuadrat plus A. Kalau kita pakainya B, berarti B kuadrat plus B. Kalau pakainya C, ya berarti C kuadrat plus C. Nah, kalau kita pakai A-nya kita ganti X, berarti ini jadi X kuadrat plus X. Seperti ini. Nah, ini kita dapat fx-nya. Berarti jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 3. Jika fx-nya ini, maka inverse dari f3 adalah, nah ini disebut inverse ya. Ini sama seperti kalau soalnya menulis f inverse dari 3 gitu ya. Inverse dari f3 sama aja kayak f inverse 3 seperti ini. Nah, untuk menjawab soal ini maka kita harus mencari f inverse-nya terlebih dahulu. Untuk mencari f inverse bentuk pecahan seperti ini kita bisa menggunakan rumus cepat ya. Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Maka F inverse-nya ini tinggal D sama A ditukar posisinya, tapi dikasih minus. Seperti ini. Yang B biarkan saja, Cx biarkan saja.
Nah, yang A ditukar ke sini dikasih minus. Nah, sekarang kita lihat nih. Untuk mencari F inverse ini, untuk mencari F inverse X, maka kita tinggal tukar 2 sama 4-nya ya. 2 kan positif di sini. Kalau ditukar berarti jadi minus 2 ya, dikasih minus. Nah, yang min 4 kan negatif nih. Ditukar terus dikasih minus. Minus dikasih minus lagi jadi positif. X plus 5, yang ini tetap ya, X. Yang ditukar sama hanya 2 sama 4. Nah, inilah inverse-nya. Maka kita tinggal cari F inverse 3, berarti 4 kali 3 tambah 5 per 3 dikurang 2. Ini 12 tambah 5, 17. 17 bagi 1, 17. Berarti jawabannya yang E. Oke, sekarang kita bahas nomor 4. Selalu bentuk seperti ini kita mulainya dari komposisinya ya. Kalau dikasih tahu satu fungsi sama komposisi ditanya fungsi yang lainnya, maka kita mulainya dari komposisinya. F komposisi G berarti F di dalamnya si G. Ini sama dengan min X per 2 tambah 1. Lalu kita lihat GX-nya ada gak? Tidak ada ya. GX-nya tidak ada, tapi F-nya ada. Berarti GX ini dimasukkan ke fungsi F nih, menggantikan X di fungsi F. Berarti ini 3X, X-nya diganti GX, sama dengan min X per 2 tambah 1. Berarti GX-nya sama dengan, ini tinggal kita bagi 3 semua ya, atau kali sepertiga. Ini jadi GX, ini jadi min X per 6 tambah sepertiga. Nah, kemudian GX-nya seper-6-nya kita tarik keluar, maka ini menjadi min X sepertiga, seper-6 tarik keluar jadi positif 2 ya. Nah, ini bisa ditulis seper-6 X 2 kurang X ya. 2 kurang X. Maka jawabannya adalah seper-6 2 kurang X yang B. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. Diketahui fx sama gx fungsi f kurang g. Nah, ini mudah sekali ya. F kurang g x, ya udah, ini berarti fungsi f dikurang fungsi g. F-nya itu apa? 5x tambah 3 dikurang. Ingat ya, kalau kurang itu harus dikurung nih. 2x min 5 seperti ini ya. 5x tambah 3, ini kita buka kurungnya, min 2 kali 2 jadi min 4x. Min 2 kali min 5 jadi positif 10. 5x kurang 4x jadi x. 3 ditambah 10 jadi positif 13. Itu jawabannya yang C. Nomor 6. Nah, ini kita mencari inverse dari ini terlebih dahulu, baru nanti kemudian kita mencari F inverse dari X min 3. Langkah pertama kita cari F inverse-nya dulu. Ya, ingat ya, rumus cepat yang tadi yang kakak jelasin. Ini 2 sama 4 ditukar ya. Terus dikasih minus. Minus 4 ditukar ke atas, dikasih minus jadi positif 4x plus 3. 2 ditukar ke bawah dikasih minus, jadi minus 2. Nah, ini X sama 3-nya tetap ya, yang ditukar sama 2 sama 4-nya aja. Nah, ini inverse-nya. Kemudian ditanya F inverse dari X min 3. Nah, ini artinya tinggal X di sini nih, diganti dengan ini saja. 4 dikali X min 3 ditambah 3 per X di sini diganti dengan ini. X min 3 min 2. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. 4x min 12
plus 3 per X min 5. 4X min 9 per X min 5. Berarti nomor 6 ini jawabannya yang D ya. Seperti itu. X tidak sama dengan 5 ini syarat fungsi ya. X-nya penyebutnya kan nggak boleh 0. Kalau X-nya 5 kan penyebutnya jadi 0, tidak terdefinisi. Makanya ada keterangan X tidak boleh 5. Sekarang yang nomor 7. FOG inverse X. Nah, untuk soal ini kita pertama cari FOG-nya terlebih dahulu ya. Mencari FOG-nya terlebih dahulu. FOG X ini artinya F di dalamnya si GX ya. F GX-nya itu 3X min 2. 3X min 2 dimasukkan ke fungsi F, menggantikan X di fungsi F. Ini kan 2 per X, ini berarti jadi 2 per 3X min 2. Nah, inilah fungsi FOG X. FOG X. Nah, sekarang kita diminta mencari inverse-nya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita buat FOG inverse X, kita misalkan saja ini dengan A ya. Maka ini kalau kita pindahkan FOG A sama dengan X, inverse-nya jadi hilang ya kalau ditukar. Nah, kemudian berarti ini kan FOG A. Kalau FOG X di sininya X. Kalau FOG A berarti X-nya kita ganti A. Jadi ini 2 per 3A min 2 sama dengan X. Kita lanjut sini ya. 2 sama dengan, ini kita kali ke sini, 3AX min 2X. Lalu kemudian 2 plus 2X sama dengan 3AX. Berarti A-nya sama dengan 2 plus 2X dibagi 3X ya. 3X seperti ini. Nah, ini setelah A sama dengan, kita buat A jadi sama dengan. Kita lihat A-nya itu apa? A-nya itu FOG inverse. Nah, berarti kita dapat nih FOG inverse-nya yaitu 2 plus 2X. Kita tulis 2X-nya di depan aja ya. Per 2. 2X tambah 2 per 3X. Ini penjumlahan boleh ditukar-tukar ya, sama saja. 4 tambah 3, 3 tambah 4 akan sama. Berlaku komutatif penjumlahan. Nah, ini hasilnya 2X plus 2 per 3X yang A ya. Oke, sekarang nomor 8. FOG inverse 8. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa buka kurungnya menjadi G inverse komposisi F inverse 8 seperti ini ya. Fungsi ini sama dengan bentuk seperti ini. G-nya ditukar di posisi depan ya, seperti ini. Nah, setelah kita buat bentuk seperti ini, maka G inverse di dalamnya si F inverse dari 8. Sekarang tinggal kita masukkan 8 ini ke fungsi F inverse. Nah, F inverse-nya kan dikasih tahu. Jadi kita tinggal masukkan 8 dikurang 2 per 3. Sama dengan G inverse ini 8 kurang 2 kan 6 ya. 6 bagi 3. 6 bagi 3 itu 2. Nah, kemudian nih G inverse 2. 2-nya masukkan ke fungsi G inverse menggantikan X. Berarti jadi 5 dikurang 2 per 3. Ini kan 5 kurang X ya. 5 kurang 2 per 3.
5 dikurang 2 kan 3. 3 per 3 jadi sama dengan 1. Nah, berarti jawabannya yang C. Oke, sekarang nomor 9. FOG X min 1. Ini pertama kita cari FOG X-nya terlebih dahulu ya. Nah, FOG X itu berarti kan F di dalamnya si G. F GX-nya apa? GX-nya itu X kuadrat min 3. F X kuadrat min 3 dimasukkan ke fungsi F. Fungsi F-nya X min 2. Berarti X-nya diganti dengan X kuadrat min 3. X kuadrat min 3 ini sebagai X kurang 2. Nah, ini fungsi komposisinya ya. Atau kalau kita buka kurungnya ini jadi min 3 sama min 2 jadi min 5 ya. Nah, inilah FOG X. Yang ditanya FOG X min 1. Berarti kalau ditanya FOG X min 1, nah FOG X-nya kan ini. Berarti kalau ini diganti A, ini jadi A. Nah, kalau di X-nya diganti X min 1, ini makanya menjadi X min 1 kuadrat dikurang 5. Nah, ini tinggal kita jabarkan saja ya. X kuadrat min 2X plus 1 min 5. Ini jadi X kuadrat min 2X min 4. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Oke, sekarang nomor 10. Fx-nya X kuadrat dan Gx-nya X min 2. Maka titik X, Y yang memenuhi FOG X adalah, nah ini kita harus coba satu-satu ya. Kalau FOG yang I dulu ya, yang I dulu min 1 hasilnya 2 gak nih ya, kita harus hitung. Ini artinya F G nya dimasukin min 1, min 1 dimasukin ke fungsi G, berarti ini menjadi F min 1 min 2 gitu ya. Berarti ini jadi F min 3. Lalu min 3 ini masukin ke fungsi F, jadi ini kan X kuadrat, ini jadi min 3 kuadrat. Nah, hasilnya 9. Ternyata berbeda ya. Ini min 1 nih, min 1 dimasukin ke fungsi G terlebih dahulu ya. Dimasukin ke fungsi G kan jadi min 1 min 2 jadi min 3 ya. Min 3. Nah, min 3 dimasukin ke fungsi F, min 3 kuadrat jadi 9. Nah, 9 ini bukan 2 ya, berarti yang I salah. Nah, sekarang yang I nya double I ya. Kalau 0 berarti FOG 0. Nah, berarti ini F G0, masukin 0 nya ke fungsi G. Fungsi G nya X min 2, berarti jadi 0 kurang 2. 0 kurang 2 kan min 2. Min 2 ini masukin ke fungsi F, min 2 kuadrat jadi 4. Benar ya? Benar. Ini salah, ini benar. Terus yang ketiga. Yang ketiga FOG 2. Berarti ini F G2. Nah, masukin 2-nya ke fungsi G. 2 kurang 2. Nah, berarti jadi F0. 0-nya masukin ke fungsi F. 0 kuadrat. Nah, 0 kuadrat 0. Benar ya, waktu X-nya 2, hasilnya 0. Berarti ini benar. Nah, sekarang kita lihat nih, 2 apa 3 kan sudah benar. Berarti tadi yang ada satunya salah ya. Yang ada satunya salah. Tinggal
Ini ya, kita harus coba yang keempat ya. Yang keempat, FOG 3. Berarti F di dalamnya si G 3. F 3 masukin ke fungsi G, 3 kurang 2. Ini jadi F 1. Nah, F1 masukin ke fungsi F, jadi 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1. Nah, ini salah ya. Berarti yang ini salah. Nah, berarti yang benar 2 dan 3. Berarti jawabannya B. Oke, sekarang nomor 11. Jika fx ini, gx ini, dan hx 2x, maka FOG F bundaran G bundaran F adalah min 2 adalah apa ya? Nah, kalau soal seperti ini mudah ya. Pertama, berarti min 2-nya ini artinya H, di dalamnya si G, terus di dalamnya lagi ada si F. Min 2, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini berarti min 2-nya kita pertama masukin ke fungsi F-nya terlebih dahulu, menjadi F, G. Nah, ini min 2 masukin ke fungsi F. Fungsi F-nya ini kan 1 min X. Berarti 1 min X-nya min 2. Nah, ini kita hitung berapa nih? H, G, 1 dikurang min 2 jadi plus ya. Min ketemu min jadi plus. 1 plus 2 jadi 3. Nah, setelah ini jadi 3 masukin ke fungsi G. Fungsi G-nya itu X kuadrat min 1. Berarti jadi 3 kuadrat min 1. Ini 9. 9 kurang 1, 8. Nah, ini jadi H8. Masukin ke fungsi H. Fungsi H-nya 2X. Berarti ini 2 kali 8. 16. Berarti jawaban nomor 11 adalah D. Nomor 12, daerah asal dari fungsi fx ini adalah, nah ingat ya, untuk bentuk akar seperti ini menentukan daerah asalnya x kuadrat plus x min 2 per min x plus 4 ini harus lebih besar sama dengan 0 seperti ini ya, karena di dalam akar harus positif atau enggak sama dengan 0. Jadi ada tanda sama dengannya. Tapi ingat, pecahan penyebutnya tidak boleh 0. Berarti nanti min x plus 4 ini tidak boleh 0. Berarti x-nya tidak boleh 4. Kemudian setelah ini kita tinggal faktorkan yang atas terlebih dahulu ya. Kita faktorkan menjadi X plus 2 X min 1. Ini min X plus 4 seperti ini. Nah, setelah kita faktorkan, kita buat garis bilangan ya. Pembuat 0 ini yaitu min 2. Min 2 bulat penuh karena ada sama dengannya. Terus ini 1 ya, 1 bulat penuh karena ada sama dengannya. Nah, yang ini x min x plus 4 ini berarti x nya 4 ya, ini bulat kosong ya, bulat kosong karena tidak boleh sama dengan 4 ya, penyebutnya. Ini dapatnya dari mana? Ini dibuat pembuat nolnya ya, jadi kalau pengen dijabarin gini, x plus 2 sama dengan 0 berarti x nya min 2 gitu, maka min 2, yang ini x nya 1. Nah, kemudian kita untuk cari daerahnya menggunakan angka yang ada di 4 daerah ini ya, 1, 2, 3, 4. Di sebelah sini ada angka, di sebelah kanannya 4 ada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Kita coba saja angka 5. Kalau kita masukkan ke sini menggantikan x di sini, maka ini jadi 5 tambah 2 seperti itu. Terus 5 dikurang 1 min 5 ditambah 4, maka ini hasilnya yang ini positif, ini negatif. Positif kali positif bagi negatif hasilnya
negatif. Berarti di sini negatif. Karena ini semua pangkatnya ganjil semua nih, maka pasti tandanya selang-seling ya. Di 4 ini pangkatnya ganjil, pasti selang-seling, plus, min, plus. Kalau adik-adik belum mengerti pertidaksamaan rasional seperti ini, kakak ada video, nanti kakak taruh linknya di deskripsi video ini. Bagaimana mencari daerah untuk pertidaksamaan rasional bentuk seperti ini. Nah, sekarang ini lebih besar dari 0, maka kalau lebih besar dari 0 berarti positif. Kita ambil yang positif. Berarti jawabannya X-nya kurang dari sama dengan min 2, atau X-nya di antara 1 sampai 4. 1 sampai 4. Ingat, 4-nya tidak ada sama dengannya, seperti ini. Berarti kalau kita lihat di sini, jawaban nomor 12 yang tepat adalah C ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 13. Diketahui fungsi fx, gx sama komposisinya. Nilai x yang memenuhi adalah, nah ini fungsi komposisinya dikasih tahu 0. Berarti kita cari dulu fungsi komposisinya nih. F OG atau F bundaran G, berarti F di dalamnya si G, X sama dengan 0. F Gx nya apa? Gx nya itu X min 1. Nah ini dimasukkan ke fungsi F, menggantikan X di fungsi F. Ini menjadi 2 X min 1 kuadrat min 5X. 5X nya diganti di ini ya, X min 1 min 12. Nah ini sama dengan 0. Dari sini nanti kita cari X nya. Kita jabarin ini, X kuadrat min 2X plus 1. Ini kita buka kurungnya, min 5X plus 5 min 12. Ini kita kali masuk, 2X kuadrat min 4X plus 2 min 5X. Ini 5 dikurang 12 jadi min 7. Sekarang kita selesain ya, 2X kuadrat min 4X sama min 5X min 9X ya. Terus ini 2 dikurang 7 jadi min 5 sama dengan 0. Kemudian sampai di sini 2X kuadrat min 9X min 5 kita faktorkan. Nah, kalau adik-adik belum mengerti cara memfaktorkan bentuk kuadrat, nanti kakak taruh link di deskripsi video ini juga, bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat seperti ini ya. Nah ini memfaktorannya X plus 1 X min 5 sama dengan 0. Nah, ini berarti 2X plus 1 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan minus 1/2. Atau X min 5 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, sekarang nomor 14. Fx nya 2X min 1, Gx nya ini, maka FOG inverse 4. Nah ini berarti kita pertama cari FOG nya terlebih dahulu ya, atau enggak ini bisa langsung seperti ini nih, FOG 4 inverse 4 ini sama dengan kita misalin A ya. Ini kan yang ditanya, kita misalin A. Maka kita bisa buat FOG A sama dengan 4. Nah ini kita tinggal masukin A nya ini ke G, berarti ya, masukin ke G menjadi 2A per A min 1 varian 4. Nah ini kita masukkan ke fungsi F, menggantikan X di fungsi F, menjadi 2A
per A-1 kurang 1 sama dengan 4. Nah ini berarti kita tinggal mencari nilai A-nya aja ya, tinggal pindah-pindahin aja. 4 dikurang 4 ditambah 1 jadi 5, 2A, tinggal ini kita kali aja ya ke atas, ini jadi 4A per A-1, lalu kita kali ke sini jadi 5A min 5, ini 4A. 5 sama dengan 5A kurang 4A, berarti A-nya sama dengan 5, berarti jawabannya yang E ya. Oke, sekarang nomor 15. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 4x min 2, gx-nya sama dengan 3x plus 7, dan FOGA sama dengan 2, nilai A-nya sama dengan, nah ini kita bisa buat FOGA sama dengan 2, ini artinya si A dimasukkan ke fungsi G dulu, menjadi 3, ini kan 3x plus 7, berarti 3A plus 7 sama dengan 2, lalu 3A plus 7 nya dimasukkan ke fungsi F, ke sini menggantikan X di sini, berarti 4, X nya diganti dengan 3A plus 7 min 2 sama dengan 2. Nah ini kita tinggal pindah-pindahkan saja ya, 2 ditambah 2, 4, ini 4, 3A tambah 7, 3A tambah 7 sama dengan 4 bagi 4 kan 1, 3A sama dengan 1, ini positif pindah ke sini jadi negatif, 1 dikurang 7 jadi negatif 6 ya, berarti A nya negatif 6 dibagi 3 negatif 2, itu jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya ya, nomor 16. Ini nomor 16 ya. Nah ini F dikurang G, ya sudah tinggal fungsi F dikurang G, 11x ditambah 15 dikurang 5 kali 4x plus 3. Nah, ini tinggal kita selesaikan saja seperti aljabar biasa ya, 11x tambah 15 min 5 kali 4 min 20x min 15, ini 11 dikurang 20x jadi min 9x, 15 kurang 15 habis, berarti jawabannya negatif 9x, yaitu E. Sekarang untuk nomor 17, fx-nya dikasih tahu, gx-nya yang ditanya. Nah ini kita selalu kalau fungsinya yang ditanya dikasih tahu fungsi lain sama komposisi, mulainya selalu dari komposisinya ya. GOF berarti G di dalamnya si F ini sama dengan 2x kuadrat min 10x plus 15. fx-nya di sini ada ya, G sama dengan G dalamnya x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 2x kuadrat min 10x plus 15. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Nah, bentuknya berarti ini harus dimasukkan ke fungsi G, tapi fungsi G-nya tidak ada. Nah, berarti kalau seperti ini kita misalkan saja, misalkan G-nya ini pasti linear ya, karena ini kan ininya sudah kuadrat, terus dimasukkan ke fungsi G. Fungsi G-nya harus linear supaya tetap hasilnya kuadrat. Kalau fungsi GX-nya
Gx nya kuadrat, nanti kuadrat dimasukin ke kuadrat jadi pangkat 4, sedangkan ini hasilnya pangkat 2. Maka Gx nya pasti linear seperti ini. Nah, maka kalau ini kita lanjutkan, x kuadrat min 5x plus 6 dimasukin ke fungsi G. Fungsi G nya ini jadi A, x nya diganti dengan x kuadrat min 5x plus 6 plus B. Ini sama dengan 2x kuadrat min 10x plus 15. Nah, kalau kita lihat di sini, depan x kuadrat kan pasti cuma ini ya, A kali x kuadrat. Depan x kuadrat cuma A. Maka di sini kita bisa simpulin, di sini kan depan x kuadrat itu 2, berarti kita bisa simpulin A nya ini pasti sama dengan 2, karena di kiri depan x kuadrat itu si A, di kanan depan x kuadratnya itu 2, berarti A nya 2. Kemudian B nya bagaimana? B nya tinggal kita lihat aja. B nya ini kan nggak ada x nya di sini ya, yang di sini kita lihat nggak ada x nya. Nah, yang di sini kan yang nggak ada x nya, A kali 6 ya, 6A tambah B, ini nggak ada x nya nih di sini ya. Nah, ada x nya kan ini kali ini sama ini kali ini ada x nya ya, ini kali ini kan nggak ada, ini angka, B nya juga sebuah angka, ini sama dengan 15. Nah, A nya kan kita sudah tahu nih 2, 6 kali 2 12 tambah B sama dengan 15, berarti B nya 15 kurang 12 yaitu 3. Nah, kita tahu A nya 2, B nya 3, berarti fungsi ini sama dengan Gx sama dengan A nya 2, 2x plus B nya 3. Berarti jawabannya yang B. Oke, sekarang nomor 18. Fx sama dengan A pangkat x dan A konstanta positif, maka fx kuadrat min x dibagi f2 min x ini sama dengan berapa? Nah, berarti kalau ini kita tinggal ganti, ini kan kalau di sini x, di sini A pangkat x. Kalau di sininya x kuadrat min x, berarti ini jadi A x kuadrat min x, seperti itu ya, dibagi bawahnya 2 min x, berarti ini jadi A pangkat 2 min x. Kan kalau x di sini x, kalau ini b di sini b, kalau di sini 2 min x, berarti ini jadi A pangkat 2 min x ya. Nah, dalam pangkat begini kalau bilangan pokoknya sama-sama A, maka kalau dibagi pangkatnya bisa dikurang ya. Dikurang, nah ingat waktu dikurang ini harus dikurung. Maka ini menjadi A x kuadrat min x, kita buka kurungnya, min 2 plus x. A sama dengan x nya habis ya, min x sama plus x habis, berarti sisa x kuadrat min 2. Nah, setelah sampai di sini, ini tuh kalau kita lihat nih, A x kuadrat min 2 ini kan sama dengan fungsi f x kuadrat min 2, seperti ini ya. Kan fungsinya kalau fx itu ax, kalau x kuadrat min 2 ya jadi A pangkat x kuadrat min 2. Nah, berarti ini jawabannya yang E. Oke, sekarang nomor 19. Fungsi f g dirumuskan seperti ini, maka GOF6 ini G berarti di dalamnya si F6, 6 dimasukin ke fungsi F, 6 dimasukin ke fungsi F menjadi 1/2 kali 6 kurang 4. Nah, ini berarti menjadi G. 6 dibagi 2 kan 3, 3 dikurang 4 min 1. Min 1 dimasukin ke fungsi G, 4 kali min 1 plus 6. Ini jadi min 4 tambah 6. Jadi 2 ya, seperti ini. Ini nomor 19, kalau kita lihat tidak ada 2 ya. Coba kita hitung ulang ya. 6 ini dimasukin ke fungsi F.
6 dimasukin ke fungsi F, menjadi 6 kita masukin ke fungsi F, ini jadi setengah dikali 6 dibagi 2 kan 3 kurang 4 min 1 ya, min 1, kemudian dimasukin ke fungsi G, 4 kali min 1 jadi min 4 tambah 6, ini jadi min 4 tambah 6 2, benar ya, berarti memang di pilihan gandanya tidak ada jawabannya seperti ini. Oke, jawabannya adalah 2. Kita lanjut ke nomor 20. Dinyatakan fx seperti ini, f seperti ini, maka g 3x. Nah, ini berarti kita mencari gx-nya terlebih dahulu ya. Untuk mencari fungsi lain, diketahui satu fungsi sama fungsi komposisi, selalu mulainya dari fungsi komposisinya. G komposisi f, artinya g di dalamnya fungsi f. Ini sama dengan 2x kuadrat plus 13x plus 16. Fx-nya itu ada x plus 3 ya. Plus 13x plus 16. Nah, untuk bentuk seperti ini kita misalkan yang di dalam dengan A. A-nya sama dengan x plus 3. Berarti A-3 ini sama dengan x. Sesudah bentuknya seperti ini, maka ini kita bisa rubah menjadi GA sama dengan, ya, x plus 3-nya kan sama dengan A. Terus x di sini kita ganti dengan A-3. 2, x-nya A-3 kuadrat ditambah 13, x-nya itu A-3 plus 16. GA sama dengan, ini kita jabarkan menjadi A kuadrat min 6A plus 9 ya, plus 13A min 39 plus 16. GA sama dengan, ini kita kali masuk ke dalam, 2A kuadrat min 12A plus 18 plus 13A, ini negatif 39 ditambah 16 jadi negatif 23 ya, seperti ini. Kemudian kita masih bisa diselesaikan ini ya, GA sama dengan 2A kuadrat min 12A tambah 13 jadi positif A ya. 18 dikurang 23 jadi negatif 5 ya, negatif 5. Nah, berarti jawabannya ini jawabannya nomor 20. Oh, ini baru GA ya. Kalau seperti ini tidak ada di pilihan ganda karena yang ditanya G3X. Berarti kalau ini GA, di sini A. Nah, di sini kan GA kalau kita ganti jadi X kan menjadi 2x kuadrat plus X min 5 gitu ya. Nah, kalau kita ganti jadi 3x, maka ini jadi 2x-nya itu berganti jadi 3x plus 3x min 5. Ini jadi 9x kuadrat ya, kali 2 jadi 18x kuadrat plus 3x min 5. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, sekarang nomor 21. Fx-nya dikasih tahu, Gx-nya dikasih tahu, Hx-nya ini GOF inverse. Nah, yang ditanya F inverse X. Ini caranya Hx sama dengan GOF inverse X. Nah, ini yang ditanya kan H inverse. Ya sudah,
ini kita kasih inverse, maka sebelah kanan kita kasih inverse. Nah, ini menjadi sebelah kanan kalau dikasih inverse seperti ini, maka ini menjadi F inverse ketemu inverse jadi F bundaran G inverse. Ingat ya, kalau di inverse ini posisinya ditukar. Jadi seperti ini nih. Kalau FOG saja dikasih inverse, maka ini jadi G inverse bundaran F inverse, ditukar posisinya. Nah, kalau seperti ini kan ditukar posisinya, F inverse ketemu inverse jadi F. Terus komposisi si G inverse X. Nah, ini sama dengan H inverse X ya. G inverse-nya ada gak? G inverse-nya kagak ada ya. Tidak ada. Nah, kita mencari G inverse-nya terlebih dahulu. Cara mencari G inverse gimana? Nah, ini kita bisa menggunakan rumus cepat ya. 3 sama 2 ditukar, terus dikasih negatif. Ini kan sudah negatif 2. Kalau ditukar dikasih negatif jadi positif 2. 2x plus 4. Ini x. Nah, 3-nya ditukar ke bawah, ini kan positif. Ditukar dikasih minus, jadi negatif 3. Nah, ini G inverse-nya. Terus G inverse ini dimasukin ke fungsi F. Fungsi F-nya kan ada nih. Ya. G inverse dimasukin ke fungsi F, berarti ini dimasukin ke fungsi F menggantikan si X-nya ya, menjadi 3 2x plus 4 per X min 3 plus 9. Jadi G inverse-nya dimasukin ke F ya. Ini F-nya itu 3x plus 9. Nah, ini X-nya ya, seperti itu. Ini kita kali ke atas ya, 6x plus 12 per x min 3 plus, nah ini kita samakan penyebutnya, atas kita kali seperti ini, bawah juga kita kali seperti ini. Oke, ini kita bisa sederhanakan menjadi, kalau penyebutnya sudah sama maka kita bisa jadikan 1, x min 3 6x plus 12 plus 9x, 9 kali 3 min 27 ya, seperti ini. Nah, ini jadi 6x tambah 9x 15x, 12 kurang 27 jadi minus 15 per x min 3. Berarti jawabannya yang C ya. Oke, sekarang nomor 22. Jika fx ini, maka f inverse 2 adalah, soal seperti ini tinggal kita cari f inverse-nya dulu ya. Nah, karena bentuknya pecahan, kita bisa menggunakan cara cepatnya ya. 3 sama 5 ditukar. Min 5 ditukar dikasih negatif jadi 5. X min 4. 2x, yang min 4 sama 2x tetap ya. 3 ditukar ke bawah terus dikasih negatif jadi negatif 3 ya, positif dikasih negatif. Kemudian kita tinggal masukkan F 2 ya, F inverse 2. Berarti ini jadi 5 kali 2 dikurang 4, 2 dikali 2 dikurang 3 ya, seperti ini. 10 dikurang 4 6, 4 dikurang 3 negatif 1. Nah, ini berarti jadi negatif. Oh, ini 4 dikurang 3 enggak negatif ya, 4 dikurang 3 ini positif. 1, 6 bagi 1 6. Berarti jawabannya yang C. Ya, nomor 22 jawabannya yang C. Nah, sekarang kita masuk ke 23. Garis yang paling sesuai dengan fungsi ini. Nah, ini mudah saja ya. Pertama, mutlak itu kan pasti hasilnya positif, jadi nggak ada yang negatif. Nah, berarti yang y-nya negatif, ini kan y-nya di bawah nih, negatif nih, berarti ini tidak mungkin ya. Terus mana lagi, ini kan ada garisnya sampai ke bawah ya, di bawah ini kan y-nya negatif, ini tidak mungkin, ini juga tidak mungkin. Berarti tinggal V sama C.
Caranya bagaimana? Kita masukin aja kalau X-nya min 3. Waktu X-nya min 3 kan dia di Y-nya di 0 ya. Nah, coba kita masukin min 3 dikurang 3. Min 3 dikurang 3 mutlak. Nah, ini kan harusnya 6 ya. Mutlak negatif 6 dimutlakin jadi 6. Sedangkan ini di 0. Berarti ini yang B salah ya. Coba kalau yang C, ini kan 3 di 0. Coba 3 dikurang 3. Benar ya, 0. Dia di 0. Benar. Berarti jawabannya yang C. Oke, sekarang nomor 24. Diketahui fungsi fx yang seperti ini. Dan f inverse adalah f pangkat min 1 adalah inverse dari fungsi f ya. Ini dibaca f inverse. Jika a adalah banyak faktor prima dari 140, maka f inverse a adalah, nah pertama kita cari f inverse x-nya dulu ya, berapa. F inverse x itu tinggal 2 sama 3 kita tukar. Negatif 3 dikasih negatif jadi positif 3x min 1. Terus ini x 2 positif ditukar dikasih minus jadi minus 2. Nah, ini kita sudah dapat f inverse-nya. Nah, sekarang dia minta f inverse a, dengan a-nya itu faktor prima dari 140. 140 ini faktornya kita faktorin aja, bagi 2 berapa nih? 70, bagi 2 lagi 35, terus bagi 5 7. Nah, berarti faktor primanya ada berapa banyak nih faktor primanya? Ada 2, ada 5, ada 7. Berarti faktor primanya ada 3 ya. Nah, berarti ini dia bilang A itu faktor primanya. Berarti A-nya sama dengan 3 nih. Ya. Berarti ini kita bisa buat F inverse dari A itu sama dengan F inverse dari 3. Yaitu 3 kali 3 kurang 1 per 3 kurang 2. Ini sama dengan 9 kurang 1 8. Bagi 3 kurang 2 1. Jadi jawabannya ada 8 yang C. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini kan 2-nya ada 2, kenapa cuma ditulis 1 ya? Nah, dia nanya faktor primanya aja. Jadi kita cuma sebutin aja faktor primanya itu 2 5 7. Oh, ada berapa faktor primanya? Ada 3. Kemudian yang nomor terakhir ya, 25. fx GOF seperti ini. Nah, seperti biasa kalau bentuk seperti ini ditanya fungsinya, dikasih tahu satu fungsi dan fungsi komposisinya, maka kita bergeraknya dari fungsi komposisinya. G di dalamnya sih fx sama dengan 3x plus 7. fx nya ini dikasih tahu 3x min 11. Nah, bentuk seperti ini kita misalkan saja 3x min 11 ini sama dengan A. Berarti A plus 11 sama dengan 3x. Berarti ini x-nya A plus 11 per 3. Setelah kita dapat bentuk seperti ini, jadi x sama dengan A sama dengan, maka ini kita bisa rubah bentuknya menjadi G. A 3x min 11 nya kan sebagai A sama dengan 3 kali x. X nya itu kan A plus 11 per 3 tambah 7. Nah, ini tinggal kita kali 3, bisa dicoret ya. Ini jadi A plus 11 per plus 7. Jadi A plus 18. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, itulah 25 nomor soal dan pembahasan dari kakak. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.